Saudara, hingga kini warga eks Kampung Bayam yang terkena gusuran pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS masih bertahan di tenda yang mereka buat sendiri, tepat di area trotoar JIS. Warga bersikeras tetap tinggal di area ini karena kendala mahalnya biaya rusun yang disediakan. Warga berharap pemerintah merealisasikan janjinya menempatkan mereka di Kampung Susun Bayam pasca pembangunan mega proyek JIS. Kampung Susun Bayam telah disediakan, namun warga kecewa karena mahalnya biaya sewa yang mencapai Rp750.000 per bulan. Warga meminta keringanan tarif dan hingga kini warga bersikeras berada di lokasi dan rencananya segera dilakukan penertiban dari pemerintah mengingat agenda pembenahan trotoar JIS jelang gelaran Piala Dunia U17 November mendatang. Untuk mengetahui situasi terkini, kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Intan Azhar, saat ini ada di kawasan JIS. Intan, hingga kini apa solusi yang akan diberikan Pemprov DKI untuk warga yang masih mendirikan kampung, yaitu warga eks Kampung Bayam? Iya, baik. Terkait dari hal itu memang perlu kami jelaskan sebelumnya sampai dengan saat ini begitu ya, walaupun katanya hari ini merupakan hari terakhir di mana kemudian warga akan ditertibkan oleh satuan pengamanan. Kemudian juga kalau sampai dengan kini kami belum melihat ada ataupun tanda-tanda kedatangan dari mereka. Kemudian juga baik dari pihak pemerintah, kemudian juga dari kelurahan juga kalau kami lihat di sini belum juga menemui warga atau warga yang kemudian berada di area dari tenda di lokasi trotoar Jakarta International Stadium ini. Namun yang perlu diperhatikan bahwasanya memang warga kemudian membangun tenda di area dari trotoar Jakarta International Stadium ini sendiri, ini merupakan salah satu wujud protes mereka begitu ya, di mana memang sebelumnya ketika pembangunan dari Jakarta International Stadium ini sendiri kemudian mereka dijanjikan begitu dari pihak pemerintah untuk kemudian menempati rusun yang berada di tidak jauh dari lokasi JIS ini berada, yakni di rusun Kampung Bayam begitu. Namun dalam hal ini belum menjadi kesepakatan antar bersama karena memang dalam hal ini pihak dari Jakpro sendiri kemudian meminta sejumlah uang begitu ya untuk kemudian mereka dapat menempati unit di Rusunawa Kampung Bayam ini. Yang mana memang pihak dari Jakpro sendiri kemudian meminta uang sekitar Rp750.000 per kepala keluarga yang kemudian menyewa daripada unit Rusunawa Kampung Bayam ini, dan hal ini belum mencapai kesepakatan bersama karena hal tersebut ataupun biaya tersebut dinilai cukup mahal bagi warga yang terdampak di lokasi, sehingga dalam hal ini warga kemudian menempati ataupun membangun tenda di area dari trotoar di Jakarta International Stadium ini seperti yang Anda lihat tepat di belakang saya, saudara. Nah, sampai dengan kini pihak dari pemerintah kemudian juga warga yang berada di tenda tersebut juga telah melakukan beberapa kali mediasi. Salah satunya di mana memang pemerintah juga menginformasikan kepada warga setempat untuk kemudian mencari rusunawa terdekat dari lokasi mereka berada. Dalam hal ini kalau kami juga sempat berbincang-bincang dengan warga yang berada di tenda begitu, di mana memang pihak dari warga kemudian ditemani oleh pihak kelurahan setempat kemudian mencari rusun terdekat di tempat mereka berada, ataupun memang beberapa titik-titik survei begitu ya, di mana memang di sini pihak dari warga juga bersama dengan pihak kelurahan kemudian mendatangi beberapa lokasi rusunawa yang berada di area Penjaringan, kemudian juga di area Kelapa Gading dan juga di area Nagrak. Nah, di beberapa titik tersebut ditemukanlah satu titik yang kemudian menjadi solusi begitu ya nantinya apabila memang hal ini tersepakati begitu. Adapun di Rusunawa Nagrak, kemudian ini menjadi tempat yang dinilai sesuai bagi warga untuk kemudian menempati lokasi tersebut. Namun hal ini juga akan dikabulkan oleh masyarakat ataupun akan pindah ke Rusunawa di Nagrak tersebut apabila menempati beberapa hal, yakni diantaranya apabila nantinya transportasi dapat ditanggung oleh pemerintah, mengingat kerja mereka warga setempat ini ataupun warga tenda Kampung Bayam ini sendiri aktivitasnya berada di lokasi JIS dan juga anak-anak mereka sekolahnya dari area lokasi JIS, sehingga lokasi dari Rusunawa Nagrak menuju ke lokasi JIS ini sendiri ini cukup jauh ya, sehingga apabila nantinya pemerintah memberikan transportasi gratis kepada mereka, maka nantinya mereka akan mau untuk berpindah ataupun direlokasi. Begitu, kembali ke studio. Intan Azhar, terima kasih melaporkan langsung dari kawasan JIS, Jakarta.
Pemerintah DKI Jakarta, saudara, berencana melakukan pembongkaran terhadap warga Kampung Bayam yang masih mendirikan tenda di depan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS. Namun warga menuntut Pemprov DKI segera memberi solusi dengan memberikan hunian baru. Sejumlah tenda masih tetap berdiri dan dihuni oleh warga eks Kampung Bayam yang terkena gusur pembangunan Jakarta International Stadium. Tenda yang dihuni warga ini tetap bertahan meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penertiban terhadap tenda yang dibuat warga. Warga yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota ini bertahan dan tetap menuntut kepada pemerintah DKI Jakarta dan Jakpro agar mereka bisa masuk ke dalam rumah susun Kampung Bayam. Kami minta tidak ada pembongkaran sebelum ada solusi yang terbaik, dan mereka setuju gitu loh. Jadi kami tetap bertahan di sini sebelum kami dapat solusi yang terbaik atau masuk ke dalam. Hak yang kami dapat itu kayak SK nomor 2 itu udah dapat, hak itu aja yang dituju sama warga itu aja loh. Nggak ada kalau masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam baru kita negosiasi tentang segala macam kayak seperti yang rumah ini gitu loh. Masuk ke dalam kita negosiasi gitu loh. Warga juga tidak mau gratis, ada hitung-hitungannya, tetapi sesuai dengan kemampuan warga. Sementara itu, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dipilih sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17 2023. Berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan FIFA, Jakarta International Stadium JIS tidak jadi sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17 2023. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, penentuan venue pembukaan Piala Dunia U17 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya didasari pada kesepakatan antara Indonesia dan FIFA. Alasan mengapa Stadion Gelora Bung Tomo yang dipilih adalah untuk menggelar target pemerataan penonton di tiap kota. Ada pemikiran pembukaan itu di Jakarta, tetapi setelah pembagian grup dan itu tercermin, ya memang mau tidak mau, ya FIFA mengambil posisi kan ini yang namanya penonton harus tersebar, tidak mungkin terpusat. Nah itulah kenapa kemarin setelah pengundian makanya ada keputusan pembukaan di Surabaya, dan di Surabaya yang memang hanya satu grup, akhirnya tim nasional. Di sisi lain, Kemen PUPR telah menggelar rapat kerja bersama Kemenpora, PSSI, Pemprov DKI, dan Jawa Barat untuk berkoordinasi percepatan perbaikan sejumlah stadion itu. Perbaikan stadion akan difokuskan di Jakarta International Stadium yang memerlukan beberapa perbaikan dan menambahkan akses jalan menuju JIS. Untuk JIS, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Untuk rumput belum di-stitching, habis stitching. Kemudian ada beberapa akses yang menuju ke stadion, bukan yang stadionnya. Di jalan yang akses yang menuju stadion, pembagian tugasnya yang di stadion akan dikerjakan oleh pemerintah DKI. Sebelumnya, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. 6 stadion pun ditunjuk jadi kandidat venue. Stadion JIS kemudian muncul sebagai kandidat lain karena pada saat bersamaan Stadion Utama Gelora Bung Karno digunakan sebagai konser Coldplay. Tim Liputan, Kompas TV.